Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Septia Dwi Utami dengan nomor NPM 1905170051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dan juga laporan audit. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah pencatatan suatu informasi keuangan dari sebuah perusahaan ataupun sebuah bisnis, baik pencatatan penjualan ataupun pencatatan pembelian yang mereka lakukan pada suatu periode akuntansi dan dapat menggambarkan kinerja perusahaan atau bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan neraca, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu adalah suatu laporan finansial sebuah perusahaan yang dibuat oleh sebuah bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan juga pemasukan yang terjadi dalam perusahaan. Isi dari laporan laba rugi tersebut terdapat pendapatan dan juga terdapat beban yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, laporan laba rugi ini terbagi menjadi 2, yaitu single step dan multiple step. Selanjutnya yaitu mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow adalah catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini dibuat oleh seorang akuntan atau bagian finance yang kemudian diserahkan kepada stakeholder agar memastikan pos pengeluaran atau pos pemasukan berjalan dengan baik. Laporan arus kas ini terbagi menjadi 2, yaitu arus kas langsung dan arus kas tidak langsung. Yang keempat yaitu laporan neraca. Nah, laporan neraca ini adalah laporan yang sangat penting karena di sini kita bisa mengetahui kondisi perusahaan tersebut sehat atau tidak. Dan untuk mengetahui pemegang saham, siapakah pemegang saham perusahaan tersebut, dan mengetahui siapakah kreditur-kreditur yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kelima yaitu mengenai catatan atas laporan keuangan. Oke, baiklah selanjutnya yaitu mengenai fungsi laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa fungsi laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu sebagai bahan evaluasi kerja perencanaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan dan penanggung-jawaban pada perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. Dan yang keempat untuk menggambarkan kondisi perusahaan tersebut sehat atau tidaknya. Selanjutnya yaitu mengenai laporan perubahan modal. Nah, adanya laporan perubahan modal ini, laporan ini sangat penting karena kita bisa mengetahui peningkatan atau penurunan dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu laporan neraca. Nah, laporan neraca ini adalah laporan yang sangat penting karena di sini kita bisa mengetahui kondisi perusahaan tersebut sehat atau tidak. Dan untuk mengetahui pemegang saham, siapakah pemegang saham perusahaan tersebut, dan mengetahui siapakah kreditur-kreditur yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kelima yaitu mengenai catatan atas laporan keuangan. Oke, baiklah selanjutnya yaitu mengenai fungsi laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa fungsi laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu sebagai bahan evaluasi kerja perencanaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan dan penanggung-jawaban pada perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. Dan yang keempat untuk menggambarkan kondisi perusahaan tersebut sehat atau tidaknya. Yang selanjutnya yaitu jenis opini audit. Nah, di sini jenis opini audit itu ada 5. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Yang keempat yaitu opini tidak wajar, adverse opinion, dan yang kelima yaitu opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.